Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya video tadi. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ya tanpa berlama-lama mari kita sambut dengan respek yang sangat luar biasa Bapak Aziz Effendi, Bapak Andi Aziz Effendi, One Diamond Gold Lion Indonesia di Sidoarjo. Silahkan Pak Andi, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Halo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk MC kita yang sangat luar biasa profesional ya, Ibu Emi yang ada di Indramayu ya kalau nggak salah. Dan juga tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas ya, gamblang dari seorang milenial ya, anak muda ya, entrepreneur, pengusaha dan juga bekerja di sebuah perusahaan. Bapak Nadif yang ada di Surabaya. Matur nuwun ya teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Andi Aziz ya. Sekarang saya ada di rumah saja ya, tepatnya di Sidoarjo. Di masa pandemi ini Bapak Ibu saya sangat bersyukur ya masih tetap bisa membangun aset bisnis bersama Tian dan One Vision. Nah, malam hari ini saya dipercaya diberikan kesempatan untuk komunitas kita ya Bapak Ibu ya, untuk berbagi pengalaman. Di sini ada 4 poin ya, 4 poin yang ingin saya bagikan dalam waktu 15 menit ke depan. Yang pertama, poin pertama adalah saya akan ceritakan tentang awal perjalanan hidup kami. Yang kedua, alasan kenapa akhirnya kami bergabung di BNISDN. Yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah hasil apa saja yang kami dapatkan melalui usaha ini. Dan saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, hasil ini bukan berniat untuk menyombongkan, bukan. Tetapi saya hanya bermaksud untuk menunjukkan ya, ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu bahwa ini hasil inilah yang nantinya juga Bapak Ibu akan nikmati, bahkan bisa lebih banyak dan lebih besar dari yang saya dapatkan hari ini. Ya. Nah, yang pertama saya akan buka slide dulu Bapak Ibu ya. Saya akan buka slide dulu. Oke, sebentar. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu ya. Saya akan mulai dari quote ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa orang biasa bisa sukses karena memiliki impian dan sikap yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya tunjukkan kami menikah itu di usia muda ya, sekitar 23 tahun Bapak Ibu. Ya, ini adalah orang tua saya, istri saya adalah berasal dari Bukit Tinggi ya di Sumatera Barat, dan waktu itu Bapak Ibu ke sana dan kami menikah dengan modal hanya Rp500.000. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, pernikahan ini sangat sederhana dan waktu itu saya belum bekerja, jadi artinya belum ada penghasilan ya, dan bisa bayangkan bagaimana was-wasnya ya tentunya ya dari keluarga dari Silvi tentunya ya, bagaimana usaha masih muda dan suaminya belum bekerja ya. Dan beberapa bulan kemudian alhamdulillah setelah menikah kami kenalan yang sangat dekat sehingga bisa dikatakan beliau ini adalah kakak angkat saya, dan waktu itu kami diajak bekerja di perusahaannya. Beliau menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di consumer good yang sudah punya nama yang besar di Indonesia ya, yaitu untuk memimpin sales ya Bapak Ibu ya, jadi melakukan penjualan ya, produknya adalah susu kaleng Bapak Ibu ya, susu kental manis ya, mereknya mungkin Anda akan tahu sendiri nanti ya. Dan itu memasarkan kita itu melalui pasar tradisional, dari masuk ke pasar-pasar untuk menawarkan. Waktu itu ada produk baru ya, dan waktu itu kami bisa dianggap sangat berprestasi ya, bahkan bisa mencapai target lebih dari 100%. Dan ketika ada sebuah peluang untuk promosi ya, tapi sayangnya saya tidak bisa dipilih, bukan karena prestasi saya di perusahaan itu, tetapi karena waktu itu pertama usia saya masih terlalu muda, 23 tahun, dan yang kedua ya, saya belum lulus sarjana Bapak Ibu. Jadi saya lulusan SMA. Inilah yang akhirnya menjadi menjadi ganjalan waktu itu Bapak Ibu ya, menjadi ganjalan saya sehingga saya tidak bisa punya karir di sana. Dan kemudian akhirnya saya putuskan untuk kembali pulang ke
Surabaya. Ya, terus terang saya sakit hati Bapak Ibu, karena saya bekerja sudah sangat keras di sana, berprestasi, tetapi hanya karena usia saya terlalu muda dan tidak punya ijazah, sehingga saya kehilangan kesempatan yang bagus itu. Ya, dan kemudian kami balik ke Surabaya waktu itu, ya. Saya mencoba melamar di perusahaan multinasional juga yang bergerak di otomotif. Ya, alhamdulillah dari beberapa ribuan pelamar saya terpilih hanya dari puluhan orang. Ya, kurang lebih waktu itu 30 orang yang masuk. Nah, ternyata ya apa yang menjadi bayangan saya waktu itu, saya pikir wah ini ya kehidupan keluarga kami mulai mapan nih, gitu kan pikirannya. Tapi ternyata tahun 98 ada krisis moneter. Jadi baru bekerja 4 bulan, akhirnya kena PHK Bapak Ibu waktu itu. Ya, dan lebih sedih lagi karena waktu itu anak pertama kami baru lahir. Ya, baru lahir Bapak Ibu. Ya, dan saya harus di PHK. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan Bapak Ibu. Nah, bisa bayangkan bagaimana perasaan kami saat itu. Ya, bingung, ya, sedih, campur aduk Bapak Ibu. Dan di saat seperti itu, saya pun diusir dari rumah ya oleh bapak karena ayah saya ingin saya mandiri. Jadi udah keluar dari rumah deh, gitu kan. Dan waktu itu kami putuskan untuk ngekos. Nah, ini gambar kos-kosannya Bu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di pinggir kota Surabaya dengan biaya kos hanya 50.000 per bulan Bapak Ibu. Ya, ini lebih layak kayak disebut kandang ayam gitu kan, ya. Dan ada satu kejadian di kos-kosan ini ketika anak saya sudah mulai usia berapa ya, 8 bulan atau 9 bulan, mulai jalan, ya ada kejadian yang membuat saya benar-benar sangat sakit, ya, sangat marah, yaitu anak saya diusir dari kosan sebelah hanya karena ingin nonton TV, film kartun, karena saya belum bisa punya TV, Bapak Ibu. Dan itu diusir, ditendang di depan mata saya, ya. Tetapi justru kejadiannya menjadi titik balik saya Bapak Ibu, ya, bahwa saya harus sukses, ya, saya tidak mau lagi dihina oleh orang, ya, hanya karena saya dianggap orang yang tidak mampu, ya, yang tidak punya rumah dan tidak punya otomatis nggak punya harga diri gitu ya, menurut orang lain itu adalah orang golongan bawah gitu ya. Saya marah saat itu, ya, dan waktu itu akhirnya saya bekerja, ya, bekerja di sebuah perusahaan, yaitu konsultan pendidikan, mau dimulai dari bawah, Bapak Ibu. Ya, saya bekerja waktu itu kayak freelance, ya, jadi tidak ada gaji tetap, ya. Dan perlahan-lahan, akhirnya sampailah saya dipercaya sebagai seorang direktur pelaksana di perusahaan itu. Dan perusahaan kami itu adalah perusahaan konsultan pendidikan yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya. Dan ini saya berfoto dengan salah satu rektor, ya, rektor di salah satu perguruan di Surabaya, ya. Beliau sangat dekat, ya, karena perusahaan kami bekerja sama, kami berada di unit bisnis. Nah, ketika di direktur ini saya pikir, ya, hidup kami akan menjadi lebih sejahtera. Ternyata faktanya, Bapak Ibu, ya, faktanya tidak seindah warna aslinya, Bapak Ibu, ya. Bahkan waktu itu ya kami punya alasan, ya, dari keresahan saya waktu itu, ya, karena pekerjaan saya walaupun sudah punya direktur, tapi waktu saya tidak punya banyak waktu, kadang-kadang Sabtu Minggu pun saya harus tetap bekerja, ya, belum lagi tekanan dari perusahaan yang menuntut kami benar-benar harus bekerja sesuai dengan deadline dan sebagainya, ya. Saya nggak mau seumur hidup tidak punya waktu untuk berkeluarga. Yang kedua, masalah keuangan, ya. Saya pikir di posisi itu keuangan sudah bagus, ternyata belum Bapak Ibu, karena kami mempunyai tanggungan-tanggungan yang harus kami selesaikan waktu itu, ya, harus kami selesaikan, ya. Dan tentu saja di perusahaan itu kami melalui punya stres, ya, bahkan karena tekanan dari pikiran pekerjaan itu membuat saya terkena migrain waktu itu, ya. Migrain saya kambuh karena penyakit ini sudah mulai sejak SMA. Ketika terjadi tekanan itu kambuh dan itu sakitnya luar biasa. Bahkan Silvi, istri saya, itu sangat khawatir, ya, dengan kesehatan saya. Nah, disinilah saya dikenalkan oleh Binistien, Bapak Ibu, dan saya memakai produknya waktu itu awalnya adalah untuk
bisa menyembuhkan ya masalah kesehatan saya, dan alhamdulillah setelah konsumsi ya sampai hari ini penyakit itu sembuh total Bapak Ibu ya. Dan berikutnya tentu saja karena saya juga galau ya, risau dengan masa depan saya waktu itu. Kenapa? Kami tahu persis kondisi perusahaan kami Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi 15 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Ya, meskipun kami di posisi yang menurut orang posisi ini dijaminkan banyak orang, tetapi saya tahu persis kondisi perusahaan. Saya nggak mungkin menitipkan masa depan keluarga kami di perusahaan ini. Ya, nah itulah kenapa akhirnya kami bergabung di Binitian ini, Bapak Ibu. Ya, tahun 2005. Ya, 4 alasan ini yang membuat saya bergabung di Tian. Ingin bebas waktu, tidak punya, kita pengen bebas keuangan, ya, bebas dari stres, dan memiliki masa depan yang lebih terjamin. Itu alasannya. Ya. Nah, setelah bergabung, tentu saja mulai berproses karena harus ada harga yang harus dibayar sebuah kesuksesan, Bapak Ibu. Ya, sukses itu ada prosesnya, ya, bukan protes, tapi berproses, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya, ya, saya presentasi. Nah, ini gambar saya presentasi ini ya. Pulang lewat dari jam kantor ya, jam 9 malam, kadang jam 10 malam ya, saya pulang itu saya ketemu orang, bertemu teman untuk mempresentasikan Binitian Bapak Ibu. Setiap hari, bahkan selesai itu seringkali pulang sampai ke rumah jam 3 pagi ya, bahkan jam 4 pagi setiap hari, padahal besok paginya tetap baru bekerja. Bisa bayangkan ya. Dan dulu tidak ada internet, tidak bisa online seperti ini. Kalau kita ingin mengenal konsep usaha ini harus ketemu orang Bapak Ibu. Bahkan kami setiap minggu itu harus sampai keluar kota hanya untuk presentasi Bapak Ibu. Ya, sampai ke Ponorogo, ke Madiun, ke Jogja, ya, ke Cilacap, dan itu pakai mobil Bapak Ibu. Ya, biaya sendiri. Ya, disetirin sendiri. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk balik langsung ke rumah, balik langsung malam itu kami menginap, dan itu biaya sendiri Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan ya. Dan belum tentu juga ketika saya presentasi tidak semua orang positif waktu itu. Ya, beberapa orang juga negatif gitu ya, udah jauh-jauh capek-capek gitu kan, ternyata juga ada yang menolak gitu ya. Tapi kami fokus pada hasil. Kami mencoba untuk menikmati prosesnya ya, bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Apalagi kami sudah melihat banyak sekali bukti-bukti sukses di perusahaan Tian ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya tetap fokus aja pada hasilnya. Ya, saya bayar dengan lewat keringat, lewat kerja keras saya, dan doa-doa setiap malam. Bahkan pada tahun 2010 itu ada suatu kejadian Bapak Ibu. Di perusahaan saya mempunyai masalah ya, sehingga kami harus menanggung keuangan itu, memikirkan harus mengembalikan ke perguruan tinggi swasta. Di saat bersamaan Binitian yang kami bangun waktu itu mengalami cobaan Bapak Ibu. Ya, tahun 2010. Ya. Dan itu stresnya minta ampun ya. Sudah ditekan di perusahaan, ya, di pekerjaan. Yang kedua, Binitian kami mengalami ujian. Ya, namanya bisnis selalu ada masa-masa baik dan ada masa-masa yang kurang baik, gitu ya. Dan kami harus membayar itu semua, Bapak Ibu. Kami tidak bisa mengeluh ke siapapun. Tapi kami memutuskan, kami harus segera tetap menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dan alhamdulillahnya di usaha Tian ini ada mentor sehingga saya bisa konsultasikan permasalahan-permasalahan kami, Bapak Ibu. Ya, intinya dalam proses ini pasti pahit gitu ya. Kalau ibarat orang sakit itu kan dikasih obat. Namanya obat pahit tapi menyembuhkan, daripada dikasih permen ya, penyakitnya nggak sembuh malah nambah sakit gigi kan begitu ya. Nah, singkat cerita ya, dari proses ini akhirnya mulai bahwa ada pepatah hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Ya, yang saya pikirkan waktu itu adalah saya pokoknya bekerja aja. Ya, saya yakin dengan bisnisnya, saya percaya pada Tuhan, ya, dan saya percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa sukses. Kalau orang lain bisa sukses, saya pasti bisa sukses di usaha ini. Ya, tentu saja harus kerja keras. Ya, dari kerja keras itulah yang akan memberikan hasil pada diri kita. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan khawatir, yang penting kerja keras saja karena hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Nah, setelah tahun 2010 jatuh, Bapak Ibu, 3 tahun kemudian ya mulailah ya bisnis kami memberikan hasil di sini. Mulai dari tahun 2013 saat itu mulai bisa menikmati hasil di usaha ini. Ya, mulai dari free trip ya, perjalanan gratis ke Eropa, ke Asia, ya, di situ ada Cina, bahkan ke Cina 3 kali Bapak Ibu.
Ya, sudah 3 kali, termasuk mengunjungi pabrik dari perusahaan kita Tien, Bapak Ibu. Ya, kemudian tahun 2013 ya mendapatkan reward family car, kemudian 2014 mendapatkan reward luxury car, ya, kemudian tahun 2015 ini yang menarik mendapatkan cash reward berupa kapal pesiar. Dan yang menarik tidak sendirian, Bapak Ibu. Ya, pada tahun 2015 ini kami bertiga bersama tim, di situ ada Mbak Ade Andriani di sini ya, yaitu mantan perantauan dari Taiwan yang berhasil mendapatkan luxury car, ya, mobil BMW, keren. Ya, kemudian saya mendapatkan ya, dan kemudian mentor saya Bapak Abi Wijaya mendapatkan cash reward pesawat terbang plane. Ya, artinya apa? Bahwa di usaha ini kita tidak hanya bisa sukses sendiri, tetapi kita akan bisa sukses bersama-sama orang lain, Bapak Ibu. Itulah alasan kenapa kami sangat mencintai bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, karena kita sukses karena mau membantu orang lain yang sukses. Ya. Dan kemudian dari hasil Binitiensi kami membeli apartemen. Ya, ini apartemen yang ada di Surabaya. Ya, ini yang saya tunjukkan adalah hasil dari Binitien ya Bapak Ibu ya. Kalau ada hasil dari pekerjaan saya sebagai direktur, rumah saya tidak tunjukkan. Ya, ini hanya hasil dari Tien. Kemudian kami juga bisa mewujudkan rumah impian. Ya, justru lewat Binitiensi inilah Bapak Ibu ya kami bisa membeli rumah impian kami. Ya, mungkin tidak terlalu mewah, tapi menurut kami ini cukup nyaman untuk ditinggali. Ya, 2 lantai, ya di pojokan. Ya, kami sangat mencintai. Ya, kami sangat bersyukur sekali ya bisa mendapatkan rumah impian ini karena rumah impian ini adalah rumah impian istri saya Silvi ya. Jadi kita beli waktu itu dan ini tunai ya Bapak Ibu ya, tidak mengangsur ya, bukan KPR ya. Terus apa lagi ya? Dan tahun 2015 ya pas pada saat terima ini ya. Terima apa itu ya akhirnya kami memutuskan untuk full time di bisnis ini Bapak Ibu ya, saya resign dari kantor, jadi sekarang saya tidak bekerja Bapak Ibu ya, artinya alasan kami untuk menjangka Binitian saat tadi ya bebas waktu akhirnya bisa kami wujudkan. Nah di sini Bapak Ibu ya, saat ini kami punya banyak waktu buat keluarga. Mungkin buat teman-teman ini foto biasa, tapi buat saya ini sangat berharga karena momen-momen seperti ini sangat sulit dulu kami bisa lakukan ketika masih bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Ya, bisa kumpul dengan anak, dengan istri kapanpun kita mau. Ya, kapanpun kita mau. Kalau dulu Bapak Ibu saya bekerja itu tidak bisa. Ya, kadang-kadang untuk bisa kumpul hanya untuk makan di rumah makan favorit gitu ya. Tempat kita makan itu sulitnya minta ampun cari waktunya Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah justru dari Binitian ini kami punya banyak waktu buat keluarga Bapak Ibu. Ya, saya senang sekali di situ. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini ada 6 kelebihan bisnis Tien. Ya. Kenapa bisnis ini menurut saya sangat luar biasa? Karena ada 6 kelebihan bisnis Tien dibandingkan bisnis-bisnis atau usaha di luaran sana Bapak Ibu. Yang saya kenal, ya, yang saya ketahui karena saya pun juga bekerja. Ya. Yang pertama adalah modalnya kecil sehingga risikonya kecil. Ya, join di bisnis Tien ini tidak akan pernah membuat kita bangkrut atau stres Bapak Ibu. Ya, kalau di luar sana itu butuh modal bisa ratusan juta, ya mungkin bahkan miliar. Kalau gagal Bapak Ibu itu bisa membuat kita stres itu Bapak Ibu dan bangkrut. Ya, di sini bini modalnya kecil, risikonya kecil. Yang kedua, potensinya besar Bapak Ibu, income-nya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Banyak sekali orang-orang di Tien ini sudah menghasilkan penghasilan puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan Bapak Ibu. Ya. Di luar sana itu susah untuk bisa mendapatkan itu. Ya, seandainya kalau kita ingin income puluhan juta, kalau kita bekerja di perusahaan, paling tidak posisi kita harus posisi yang sangat tinggi, Bapak Ibu ya, mungkin sebagai direktur dan sebagai direkturnya pun perusahaannya juga perusahaan ke atas, ya levelnya level up, bukan perusahaan level bawah gitu kan. Nah, yang ketiga ya, menariknya di usaha ini kita tidak harus full time, yang penting full heart, Bapak Ibu. Ya, kita jangan usaha ini cukup dengan 1, 2 atau 3 jam per hari, ya, tetapi full heart. Ya, kita kerjanya harus profesional, serius Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita mengerjakannya seserius pekerjaan kita di luar sana, itu sudah sangat cukup. Ya, ketika kita lakukan secara disiplin, tekun dalam 2, 3, 4 tahun, ya,
income penghasilan puluhan hingga ratusan juta yang tadi dipresentasikan oleh presenter kita Mas Nadib, itu bisa Anda dapatkan. Menarik kan? Menarik banget. Nah, nanti kalau Anda mau full time silakan. Ya, itu sama seperti saya. Awalnya saya secara tidak full time. Saya kerjakan di luar jam kantor. Tetapi tahun 2015 ketika hasil penghasilan dari usaha ini sudah jauh lebih besar daripada penghasilan saya di kantor, maka saya putuskan untuk full time. Ya, yang keempat, ya kita bekerja tim, artinya kita akan dibimbing sampai sukses, Bapak Ibu. Di luaran sana, kalau ada orang sukses, kita tanya apa rahasianya. Kita tidak akan diberitahu, katanya rahasia perusahaan, betul nggak? Di sini justru kita bekerja secara tim, ada sistem hybrid tadi ya, multiply, ya, dan dibimbing sampai sukses. Yang kelima, tidak melihat latar belakang. Ya, di sini saya melihat ada seorang SD tidak lulus, namanya M. Yusuf di Kalimantan, jadi seorang bintang 8. SD tidak lulus, latar belakangnya hanya seorang penjaga kuburan, tetapi income-nya puluhan juta, akhirnya bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Ya, ada seorang mantan ya perantauan, namanya Ibu Ida Jamali, ya, mantan pemulung ya di Malaysia, buta huruf, Bapak Ibu nggak bisa baca tulis. Ya, tetapi di usaha ini ya beliau sudah sangat luar biasa sekali, sudah memiliki kebebasan waktu, finansial, bahkan kebebasan pikiran. Ya, asetnya juga bertumbuh, income-nya pun mungkin sudah mencapai puluhan bahkan ratusan juta setiap bulannya. Padahal seorang buta huruf. Saya temukan juga ada seorang dokter yang sukses di usaha ini, Bapak Ibu. Ada seorang manajer, ada seorang direktur juga ya. Jadi di usaha ini tidak melihat latar belakang kita apa. Ya, tetapi yang dibutuhkan adalah ada nggak keinginan kita untuk mengubah nasib supaya lebih sejahtera. Itu yang dibutuhkan. Ya, nah kelebihan yang keenam, join hari ini sama dengan mengunci posisi, Bapak Ibu. Ya, tadi di situ hybrid, ya kita punya tim kerja, punya tim bisnis. Ketika ada rekrutan pertama itu pasti akan diletakkan atau dilemparkan di bawah kita. Itu luar biasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saran saya cepat bergabung hari ini untuk mengunci posisi supaya posisi itu tidak digantikan oleh orang lain. Nah, ini 6 kelebihan Binitian yang menurut saya sangat luar biasa dan layak untuk kita kerjakan. Ya, dan terakhir dari saya Bapak Ibu, kita hidup hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita tanam beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi kita bagaimana kita hidup 2-3 tahun ke depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam hari ini. Ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, maka itulah yang kita tuai. Jadi pesan saya Bapak Ibu, jangan usaha ini sebelum mungkin Anda membutuhkan. Ya, Anda tanam, Anda kerja keras di sini. Mari kita lihat dalam 2-3 tahun ke depan, apa yang kami dapatkan di sini, ya, itu juga akan bisa Bapak Ibu dapatkan. Bahkan mungkin jauh lebih besar dari kami, Bapak Ibu. Ya, dan terakhir kita ikuti anjuran pemerintah ya untuk selalu rajin cuci tangan ya, pakai masker dan jauhi kerumunan. Semoga bermanfaat sharing kami ya. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan saya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita Mbak Ibu Emi Nurpaiku. Silakan Ibu. Ya, oke.